dari buku ini. Nah, kami izin menanggapi buku ini bukan sebagai akademisi karena tentunya lebih banyak kompeten di sini termasuk Prof. Nanda, termasuk senior-senior, dosen dan DJU. Kami menanggapi buku ini sebagai tadi perwira bermata-mata kurang lebih 8 tahun dinas. Pendidikannya juga kurang lebih sama dengan rekan-rekan mahasiswa di sini, baru selesai S1 dan mendapat S2. Jadi kami melihat dari buku ini dari sudut perwira pertama yang ini bagaimana kita bisa meneladani Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit agar bisa menjadi perwira yang lebih baik lagi. Tentunya sebelum saya sampaikan tanggapan kami, secara latar belakang kami memang senang membaca buku biografi. Dulu kami baca semua buku seri Tempo biografi yang Soekarno, Hatta, kemudian Karl Malaka, ada juga Agus Salim, sampai yang radikal kiri, Noto, ini semuanya sudah baca sampai kami ditegur oleh orang tua sendiri karena bukan persiapan akpol tapi baca biografi. Kemudian setelah kami menjadi polisi, kami membaca biografi para senior-senior dan juga beberapa pejabat-pejabat yang berdinas di kepolisian maupun di TNI. Kami baca yang Sangkulam dari Bapak Idam Aziz, kalau Tito Karnavian itu bukan merah. Kemudian yang non biografi pun kami baca di sini buku Bapak Presiden Inti Jalan Damai, walaupun itu bukan biografi namun suatu rangkuman dari kebijakan operasi damai Antensi. Jadi kalau tujuan kemarin baca biografi, namun perbedaan dari buku ini bukan sekedar seperti buku-buku perjalanan hidup seorang insan bayangkara, seorang polisi atau kemudian juga seorang pejabat publik yang menceritakan dari kecil, kemudian masa di akademi yang jujur karena kami sering membaca tersebut terlihat jadwalnya gini, Prof. Karena kan masa-masa muncul di angkatan kepolisian ditinggal bersama, semakin lama kami baca itu artinya seperti unik yang memang itu bagi kalangan sipil unik, namun bagi kami yang sudah mengalami tersebut itu seperti unik yang dipakai untuk menggait pembaca. Nah, perbedaan buku ini melihat perjalanan karir Bapak Kapolri secara habitus, bagaimana dimensi sosiokultural itu membentuk identitas beliau sehingga bisa menjadi Kapolri dengan kebijakan yang disampaikan pada saat ini. Bagaimana presisi itu ternyata tidak lahir di tahun 2021, tapi lahir bersama perjalanan dinas beliau, bahkan sebetulnya lahir di asrama militer yang disampaikan di ini. Karena kebetulan kami juga besar di asrama militer Pangkalan Iswaidi. Kalau Bapak Kapolri ini di asrama militer Adi Sucipto, dan kami melihat bahwa dari segi pendisiplinan tersebut melahirkan insan yang analitis, melahirkan insan yang konsisten, dan itu kami sehingga sebagai seorang pama yang membaca buku ini, akhirnya kami tahu bahwa perjalanan karir kita selama ini akan membentuk siapa kita pada saat nanti menjadi pangkat tertinggi di kepolisian. Bagaimana nanti pada saat perjalanan kami dari paman ini ternyata sangat berpengaruh pada saat nanti menjadi, insya Allah kalau beliau dipercaya menjadi seorang Kapolres atau lebih tinggi lagi di Kapolda seperti yang diperkenalkan Bapak Listio Sigit ini. Sehingga buku ini menjadi legitimasi biologis beliau, bagaimana seluruh kebijakan yang beliau ambil didasari pada habitus yang ada pada diri beliau. Kalau kami izin dari 8 tahun ini, apabila dibikin bukunya kami belum sampai bab 3,5 Bapak Kapolri, sehingga kami belum selesai ketika dan kami belum selesai jalan Kapolsek dan sebagai pasar. Nah, di sini dijelaskan juga masing-masing bahwa ternyata presisi itu sudah ada dari setiap tahapan jabatan beliau. Seperti contoh, pada saat beliau menjabat Kapus Polda Pops atau mungkin sekarang disebut Kapolres, itu sudah membangun kepolisian yang reduktif dengan menganalisa seluruh ancaman-ancaman yang ada di perang pada saat itu menjadi Kapus Polda Pops. Begitu juga pada saat menjadi Kapolres, pada saat menjadi Kasubir sudah menerapkan prediktif polisi.
Kemudian pada saat menjadi Kapolsek dan Kapolres, tahu betul apa itu responsibilitas atau tanggung jawab dari seorang anggota Bayangkara dalam melaksanakan 3 tugas pokok tersebut. Dan juga pada saat beliau menjadi jenderal, pada saat menjadi Kabar Eskrim dan Propam, serta menjadi Kapolri, berbagai tantangan yang hadir tersebut bisa dilalui melalui dimensi responsibilitas tersebut. Dan terakhir terkait transparansi perkawinan, sebelumnya sudah menegakkan prosedural justice, bahkan sebelumnya menjadi dilakukan pada era reformasi ini. Sehingga ketika pada tahun 2021, kalau dalam buku ini juga ada 4 era kepemimpinan Kapolri. Yang pertama era kepemimpinan Abdi pada saat Polri masih di bawah Abdi, kemudian era kepemimpinan Polri pada saat era reformasi, kemudian era kepemimpinan Polri pada saat era profesionalisme atau setelah 2010, dan sekini 2021 masuk era digital accountability, di mana kita membutuhkan keterbukaan kepada masyarakat, transparansi, dan membutuhkan kepemimpinan yang mampu memprediksi ancaman-ancaman yang datang sangat cepat karena adanya perubahan tersebut. Akhirnya orang yang paling tepat untuk menjabat atau orang yang paling tepat untuk melaksanakan dan menghadapi tantangan era digital atau ini adalah Bapak Presiden Prabowo. Dari presisi yang terbangun selama karir beliau dari Mamata, kemudian Kadin, seluruh tahapan beliau lalui, kemudian menjadi kantor pihak kepolisian, semuanya menerapkan presisi dan akhir koordinasinya pada 2021 dicarikan seorang pemimpin yang mampu menjawab tantangan tersebut. Akhirnya dibentuklah Bapak Presiden Prabowo. Itu yang menurut kami langsung ibaratnya kalau nonton film itu banyak sih. Ternyata sepanjang karir tersebut sudah ada terpatri dalam dirinya presisi tersebut. Sehingga sebagai kami Mama dan mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa STK terutama yang S1, ini menjadi motivasi bagi kami untuk selalu menganggap serius dan selalu seperti beliau konsisten dan bersifat analisis. Karena karir dalam kepolisian bukan seperti Agus P, di mana yang pada saat pertamanya moncer itulah yang sampai di garis-garis. Ternyata yang karir kepolisian seperti yang maraton, di mana orang yang konsisten, orang yang teguh, orang yang kerja, orang yang selalu ada paradigma yang sama. Mungkin di sini para TTK banyak yang lari-lari pelajar, yang pace-nya konstan dari bawah sampai akhir, itulah yang finish di akhir. Bukan yang dari bawah tegas, kemudian heart rate-nya sampai maksimal, kemudian tidak mampu lari lagi, akhirnya DNF atau di finish. Itulah yang bagi kami dari Bapak dari penulisan Prof. Ini bukan sekedar biografi biasa ya. Tadi Prof. bilang membawa kemudian cerita beliau, kesuksesan beliau, tapi tanpa dengan wawancara yang dia langsung bisa dijelaskan kesuksesan beliau dan ini dibebankan. Terus tadi Prof. izin karena ini volume akademis saya boleh sedikit mengkritisi penulisannya Prof. Kalau menurut kami penulisannya sangat luar biasa karena adanya triangulasi data dari arsip-arsip, arsip berita, kemudian arsip kebijakan beliau. Ada juga wawancara dengan individu-individu yang pernah bertugas dalam beliau. Sampai anggota beliau pada saat Kapus Podapops, kemudian Wakapolres saat di Solo, Kasat Intel saat di Solo, itu semuanya ada wawancaranya. Dan yang terakhir menggunakan teori-teori untuk menganalisa semuanya itu. Dan di sini paling heavy dengan teori dan dengan konsep-konsep kepolisian modern. Namun tadi Prof, saya berpikir betapa menariknya apabila ada data primer wawancara langsung dari beliau, sehingga menginterpretasi data tersebut. Kemudian memang tantangan kita karena Indonesia ini memang negara yang memiliki sejarah oral history, dalam arti kebudayaan, sejarah yang diwariskan melalui cerita-cerita folklore dan pewayangan dibanding dengan tulisan-tulisan. Akhirnya kita sulit menemukan arsip-arsip beliau tersebut terlebih sebelum zaman era digital. Akhirnya kami juga melihat pada saat karir beliau dari 1991 sampai dengan 2010 itu sedikit arsipnya. Kami melihat tersebut. Dan itu memang bukan salah dari Prof karena sumbernya sangat sedikit.
Namun setelah era digital ini sampai saat ini sudah mulai banyak berita-berita dan versi yang digunakan. Nah mungkin untuk kedepannya kami harap apakah bukunya bisa lebih bagus jika bab 1 sampai dengan bab 5 ini bisa dengan bab 6 sampai dengan bab 8. Di mana bab 6 dan 8 itu adalah beliau selalu menjadi favorit. Dan di situ zaman sekarang sudah sangat lengkap asal-asalnya seluruh Spain, seluruh keputusan, seluruh perkara yang beliau keluarkan sudah bisa diakses semua, seluruh kebijakan, seluruh paparan sudah bisa diakses semua, dan itu bisa menjadi sarana ideologis yang lebih mendalam. Dan itu bisa terbukti setiap langkah beliau dalam aspek dan presisi. Karena memang kami juga paham pada saat era dahulu sangat sulit mendapat arsip-arsip. Mungkin PR zaman dahulu, apalagi masih zaman sebelum Telegram, jadi bukan surat Telegram rahasia dari komputer, yang sekarang sudah ada aplikasinya. Dulu benar-benar Telegram itu langsung diakses. Jadi kami masih melihat kurangnya data pada saat beliau awal, mungkin bisa dipercaya dengan data video atau dijelaskan